Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sesi kali ini, kita akan membahas terkait dengan pengukuran risiko. Pengukuran risiko digunakan untuk mengetahui besaran atau dampak yang akan terjadi. Kegagalan yang diakibatkan oleh risiko dapat disebabkan oleh dua hal. Yang pertama terkait dengan mural hayat atau kejadian yang sengaja. Yang kedua terkait dengan kejadian yang tidak disengaja atau advance seleksi. Kedua kejadian ini mengakibatkan kerugian bagi pemilik usaha atau orang yang menanggung risiko. Dalam melakukan pengukuran risiko, dimensi apa saja yang harus kita ukur? Yang pertama terkait dengan frekuensi atau jumlah kejadian yang akan terjadi. Di sini besarnya kemungkinan kejadian merupakan berapa besar kemungkinan suatu peril atau suatu peristiwa yang kejadiannya menimbulkan loss atau penyebab langsung kerugian yang dapat menimbulkan risiko dapat terjadi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada keparahan dari kerugian. Keparahan ini terkait dengan besarnya kerugian bila suatu risiko itu terjadi. Besarannya terkait dengan kerugian yang diderita oleh perusahaan atau seseorang. Dalam hal ini, tingkat kegawatan atau severity atau keparahan dari kerugian-kerugian tersebut sampai seberapa besar pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan. Yang ketiga, terkait dengan dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian merupakan kerugian yang ditanggung sendiri atau diretensi, jadi tidak hanya dalam nilai rupiah saja, tetapi ada nilai-nilai yang lain, yang terkandung oleh diri sendiri. Menurut Profesor Dr. Adler Heimann Manurung, ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam mengukur risiko. Yang pertama, ada simpangan baku. Yang kedua, ada durasi dan konveksitas. Yang ketiga, ada beta sub capital asset pricing model. Yang keempat, ada risk adjusted return and capital. Yang kelima, ada pengujian penekanan atau stress testing. Yang keenam, ada value at risk atau VAR. Yang ketujuh, ada probability default. Yang kedelapan, ada teori nilai ekstrim. Yang kesembilan, ada risiko sistematik. Dan yang ke-10 ada fungsi probabilitas densitas. Nah, ini merupakan 10 teknik yang bisa digunakan dalam mengukur risiko menurut Profesor Dr. Adler Heimann Manurung. Dalam mengukur risiko, kita harus memperhatikan beberapa tipe risiko yang ada. Nah, hal ini akan menjadikan dasar sebagai teknik pengukuran yang akan digunakan. Yang pertama, terkait dengan risiko pasar, merupakan harga pasar yang bergerak ke arah yang tidak menguntungkan. Maka kita bisa menggunakan teknik pengukuran value at risk atau stress testing. Ada dua alat teknik pengukuran yang bisa digunakan. Yang kedua, ada risiko kredit, di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban, atau seorang tidak mampu membayar kewajiban kepada pihak yang bersangkutan. Di sini teknik pengukuran ada dua, ada credit rating dan return metric. Yang ketiga, terkait dengan risiko perubahan tingkat bunga, kita bisa menggunakan teknik pengukuran durasi. Yang keempat, terkait dengan risiko operasional, merupakan kegagalan dalam proses operasional. Ini bisa menggunakan VAR operasional. Yang berikutnya terkait dengan risiko kematian, kita bisa menggunakan probabilitas kematian dengan tabel mortalitas atau tabel tingkat kematian pada suatu wilayah. Berikutnya ada risiko kesehatan, kita juga bisa menggunakan tabel probabilitas penyakit dengan tabel mortalitas. Dan yang terakhir ada risiko teknologi. Teknik pengukuran yang digunakan bisa menggunakan analisa skenario. Ada 5 kategori probabilitas risiko. Jadi terkait dengan kemungkinan suatu hal itu terjadi, ada 5 hal, 5 kemungkinan, 5 kategori yang bisa digunakan. Yang pertama adalah paling kecil kemungkinan terjadi atau very rare. Yang kedua jarang terjadi
atau sangat rare. Yang ketiga mungkin possible. Yang keempat sangat mungkin. Dan yang terakhir adalah hampir pasti. Nah, ini merupakan 5 kategori pada probabilitas risiko. Dalam probabilitas kita bisa menggunakan dua perhitungan. Yang pertama adalah tanpa bobot dan yang kedua adalah dengan bobot. Yang pertama terkait dengan tanpa bobot atau probabilitas disimpulkan dengan P sama dengan E dibagi dengan S, di mana PE merupakan probabilitas terjadinya event, sedangkan dengan E merupakan subset atau event, sedangkan S adalah sampel space atau set. Sedangkan yang terkait dengan kejadian kita menggunakan probabilitas dengan bobot, rumusnya adalah WE dibagi dengan WS, di mana W merupakan bobot dari masing-masing event. Nah, untuk pembobotan dari masing-masing event tergantung dari siapa yang menentukan atau tergantung diri sendiri. Jadi ada beberapa orang yang mungkin bisa memberikan bobot yang tidak sama. Tapi pada dasarnya orang yang memberikan bobot ini adalah orang para ahli. Atau ada juga yang memang sudah ditentukan bobotnya sejak awal. Terkait dengan metode value at risk atau VAR merupakan risiko yang diukur berdasarkan kerugian maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama periode tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VAR diperlukan data standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Dalam metode value at risk ada 4 pertanyaan dasar yang akan dijawab terkait dengan penggunaan VAR. Yang pertama, berapa banyak bank yang akan mengalami kerugian? Yang kedua, apakah kerugian terkonsentrasi pada suatu aspek tertentu, seperti obligor, ada area, atau jenis risiko yang ada. Yang ketiga, terkait dengan exposure, mana yang akan meminimalkan risiko dari exposure yang lain. Sedangkan yang keempat, seberapa banyak keuntungan yang diperoleh dengan mengambil risiko tertentu. Kemarin kita telah membahas sebelum sesi ini kita membahas terkait dengan pengalihan risiko atau penghindaran risiko, di mana dalam pengalihan dan penghindaran risiko itu ada toleransi risiko. Toleransi risiko adalah risiko yang kita ambil atau kita biarkan biar terjadi. Ini merupakan 4 pertanyaan dasar yang akan dijawab dengan menggunakan metode VAR. Contoh dari metode value at risk. Nah, di sini diketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai 1 juta, yaitu adalah 2,4%. Jadi, standar deviasi dari 1 juta adalah 2,4%. Pada tingkat keyakinan 95% atau pada skor Z adalah 1,645. Maka besarnya risiko berdasarkan nilai Z adalah 0,024 dikali dengan 1,645 sama dengan 0,040. Jika nilai Z tersebut kita kembalikan pada nilai awal, maka menjadi 0,040 dikali dengan 1 juta, hasilnya adalah 40.000. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan value at risk. Berikutnya ada metode stress testing, di mana metode ini dirancang sebagai pendekatan subjektif terhadap risiko yang bagian terbesarnya tergantung pada human judgment. Konsep ini merupakan sebuah serangkaian proses eksplorasi, mempertanyakan dan berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan pada saat terjadi sesuatu dianggap tidak mungkin. Langkah atau tahapan yang dilakukan pada metode stress testing yang pertama adalah menyusun beberapa skenario. Yang kedua, melakukan evaluasi risiko atas portofolio. Yang ketiga, menyusun kesimpulan atas skenario secara periodik. Nah, ini merupakan tahapan pada metode stress testing. Metode berikutnya adalah metode backtesting, di mana model ini hanya berguna jika model tersebut
dapat menerangkan realitas yang terjadi. Pengukuran lain yang bisa dilakukan adalah pengukuran risiko pasar, di mana risiko pasar bisa dihitung melalui sensitivitas dikali dengan volatilitas. Sensitivitas merupakan seberapa besar sensitif suatu eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko melalui perubahan faktor penentu. Sedangkan volatilitas merupakan seberapa besar nilai eksposur atau objek yang rentan terhadap risiko berfluktuasi atau tidak tetap. Ada dua manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan pengukuran risiko. Manfaat yang pertama adalah untuk menentukan kepentingan relatif dari suatu risiko yang dihadapi. Yang kedua, untuk mendapatkan informasi yang sangat diperlukan oleh manajer risiko atau oleh manajemen risiko dalam upaya menentukan cara dan kombinasi cara-cara yang paling dapat diterima atau yang paling baik atau yang paling tepat dalam penggunaan sarana penanggulangan risiko. Nah, ini merupakan manfaat dari pengukuran risiko. Alhamdulillah, kita telah mempelajari pengukuran risiko. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sesi kali ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.